Guys, kampung ini ditinggalin warganya karena diteror pocong. Halo teman-teman semua, selamat datang nih para pencinta horor. Jadi di hari ini Yoga pengen membahas salah satu kampung yang berada di Lampung yang ditinggalkan warganya karena diteror pocong yang namanya itu Pocong Bayu, teman-teman. Nah, kira-kira kok bisa sih Pocong Bayu ini neror warga di sana dan kenapa ya, guys? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita ke pembahasannya. Jadi, kisah dari Pocong Bayu ini dimulai pada tahun 2018. Singkat cerita, ada nih sebuah kampung di Lampung, yaitu Kampung Waibluru di Kabupaten Pesawaran yang berada di Lampung, teman-teman. Nah, kampung ini nih disinggahi oleh 50 rumah, guys. Jadi guys, di antara 50 rumah tersebut ada nih pasangan suami istri bernama Bayu, guys. Nah, sang istri ini aku kurang tahu, kita sebut saja namanya Mala, guys. Nah, mereka berdua ini mempunyai seorang anak. Nah, aku juga kurang tahu nih teman-teman, anaknya itu cewek apa cowok, yang penting mereka ini punya anak, guys. Lalu guys, hari-hari Bayu dan Mala ini nih ya baik-baik aja hingga malam naas itu pun tiba, guys. Dimana mereka ini, Bayu dan Mala ini cekcok hebat dan berantem hebat, teman-teman. Nah, katanya mereka berantem ini dikarenakan kasus perselingkuhan gitu. Entah siapa yang selingkuh, si Malanya apa si Bayunya, kurang tahu ya guys. Pokoknya mereka ini pada saat itu bener-bener berantemnya itu tuh gede banget. Nah, mereka berantem ini di malam Jumat Kliwon dan di jam 12 malam, teman-teman. Nah, diketahui cuaca di sana juga itu masih hujan rintik-rintik gitu, guys. Ya kayak gitu. Hingga perkelahian suami istri ini pun berlangsung beberapa jam gitu, guys. Hingga singkat cerita ya beberapa jam juga si Mala ini tiba-tiba teriak-teriak, guys. Tolong, 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 suami saya udah gak bernapas, teh, suami saya udah gak bernapas gitu, guys. Nah, dia ini koar-koar, teman-teman, karena rupanya Bayu ini nih ditemukan gantung di atap rumahnya, teman-teman. Dan yaitu Bayu dinyatakan meninggal dunia pada saat malam naas itu. Kabar tentang kematian Bayu ini sontak membuat warga kampung Waibluru yang berjumlah 50 orang itu menjadi geger dan ketakutan juga, teman-teman. Kok bisa meninggal karena itu? Nah, ini nih masih menjadi misteri, guys. Bayu meninggal bunuh diri karena itu tuh kenapa, guys? Apakah dikarenakan perkelahian itu, apa ada usut lain? Aku itu masih jadi misteri ya, guys ya. Hingga teman-teman beberapa bulan kemudian warga mengaku sering melihat penampakan Pocong Bayu yang berada di sudut-sudut jalan, berada di hutan-hutan, dan berada di perkebunan, teman-teman. Nah, pada saat itu warga ini pun agak ketakutan juga dan banyak gonjang-ganjing yang terjadi akibat Pocong Bayu ini, guys. Hingga teman-teman, puncaknya yang awalnya Pocong Bayu ini hanya menampakkan diri di perkebunan, di jalan-jalanan sepi, Pocong Bayu ini sudah berani mengetuk rumah warga menggunakan kepalanya, guys, kayak tok 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 gitu, guys. Nah, hal ini membuat warga ini menjadi resah dan akhirnya satu persatu warga dari kampung Waibluru ini perlahan meninggalkan desa, teman-teman. Yang awalnya ini cuma satu yang pergi, tiba-tiba ada satu lagi, hingga kampung Waibluru ini cuma tersisa 3 rumah yang masih aktif sampai sekarang, guys. Hingga akhirnya teman-teman, dikarenakan semua warga ini nih melarikan diri dari kampung Waibluru itu, akhirnya kampung Waibluru ini diubah nama menjadi Kampung Mati Waibluru, dikarenakan sudah tidak ada warga di sana dan tersisa 3 rumah aja yang masih bertahan sampai sekarang, guys. Nah, katanya yaitu bener, guys, warga pergi meninggalkan desa Waibluru itu dikarenakan teror dari Pocong Bayu yang semakin hari semakin menjadi, teman-teman, begitu. Oke, teman-teman, jadi itu merupakan kisah dari Pocong Bayu ya, teman-teman. Jujur aku orang Lampung ya, guys. Aku baru tahu loh, guys, ada kisah dari ini ya, guys. Ya, kalau misalnya ada
cerita aku yang agak salah bisa dikoreksi, terutama orang yang berada di Waiblu tersebut ya guys ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, sampai bertemu yoga lagi di video selanjutnya nih, bye bye.